Yo guys, selamat datang kembali di Last Cam Standing. Kali ini kita akan menyaksikan pertarungan dua raksasa ultra dengan setup kamera yang luar biasa. Xiaomi 15 Ultra melawan Oppo Find X8 Ultra. Keduanya membawa inovasi dan tuningan terbaik dari masing-masing brand, sehingga gue rasa pertarungannya akan sangat-sangat ketat. Seperti biasa, gue akan fokus pada hasil, bukan experience, bukan spek, untuk menentukan siapa yang layak maju ke babak selanjutnya. Ready? Let's go! Kita mulai dari foto dulu, kita bahas warnanya dulu nih ya, bagian yang tidak pernah masuk penilaian di Last Cam Standing. Itu adalah bagian yang dilepas aja keputusannya ke selera kalian masing-masing. Xiaomi hadir dengan Leica Authentic dan Vibrant, sementara Oppo hadir dengan mode auto dan master mode. Mode auto di Oppo itu eye pleasing tanpa berlebih, masih tergolong natural dengan sedikit sentuhan saturasi. Sementara Xiaomi dengan Leica Authentic-nya punya warna yang berkarakter, memberikan kontras yang lebih kuat dan sedikit vignette. Untuk Leica Vibrant-nya lebih normal ya, eye pleasing juga sambil mempertahankan karakter uniknya tadi. Kalau kalian nyari warna yang paling presisi, Master Mode di Oppo Find X8 Ultra itu adalah pilihan yang gokil. Xiaomi memang tidak mengejar akurasi, tapi lebih ke sebuah look atau karakter. Saat memotret orang, Leica Vibrant di Xiaomi dan Auto di Oppo sama-sama bertujuan untuk hasil yang eye pleasing. Oppo memberikan sentuhan pink hue pada skin tone Iren sehingga terlihat lebih segar. Xiaomi lebih netral tapi dengan saturasi keseluruhan aja yang lebih tinggi. Di Leica Authentic, look Leica-nya tuh kental ya, nggak bisa dibilang natural. Skin tone itu udah paling bener adanya di Master Mode-nya Oppo. Bener-bener natural, kayak asli. Yang komplain, wah bang itu gara-gara foto modelnya cakep bang. Tenang, di sini gue campur kok. Ada foto model, ada foto anak gue, ada gue juga. Nih, kalau foto anak gue si Kalila nih, lagi-lagi soal warna tuh selera ya. Kalau suka yang berkarakter, pick Xiaomi dengan Leica Authentic-nya. Suka yang natural, pick Master Mode-nya Oppo. Untuk eye pleasing, bisa pilih arah Leica Vibrant-nya Xiaomi atau arah color rendering autonya si Oppo. Intinya adalah kalau kalian ribet banget soal skin tone harus real, itu memang Master Mode-nya Oppo paling the best. Sekarang kita masuk ke bagian yang dinilai dari Last Cam Standing. Soal detail di kondisi cahaya ideal, detail keduanya sama-sama luar biasa. Ya ini nggak heran ya karena sensor kamera utamanya sama. Sama sekali tidak ada over sharpening maupun smoothing. Dynamic range juga bagus, detailnya preserve di area gelap maupun terang. Sekarang kita uji di kondisi yang sulit. Dalam kondisi semi backlight, keduanya sama-sama bagus dengan dynamic range yang top. Saat extreme backlight pun keduanya masih sangat baik walau masing-masing punya kekurangan. Kekurangan Oppo adalah warnanya jadi sedikit kekuningan, sementara di Xiaomi bentuk mataharinya tidak bulat sempurna. Gue pribadi lebih memilih warna yang tidak berubah di Xiaomi. Masuk ke indoor lighting remang. Warnanya masih konsisten, temanya sama sebelumnya. Untuk detail masih sama-sama bagus banget. Handling bagian cerah dari image maupun lampu-lampu juga sama baiknya. Nah kalau di kondisi low light, warna di Oppo terlihat lebih keluar, sementara Xiaomi mulai terlihat muted. Karakter kontras Xiaomi membuat beberapa area shadow menjadi hitam pekat tanpa detail. Untuk urusan detail, perbedaannya sebenarnya tipis banget, tapi Find X8 Ultra sedikit lebih detail, sementara Xiaomi terlihat ada sedikit sentuhan soft. Kalau di kondisi yang sangat gelap dan sudah memicu auto night mode, hasilnya sebenarnya sama bagusnya. Sekarang kita pindah ke bagian yang seru banget, telefoto. Pada perbandingan lensa 3x, hasilnya sangat mirip ya untuk objek yang secara jarak tergolong dekat. Detailnya tuh natural tanpa sharpening. Untuk objek yang sedikit lebih jauh, keduanya saling mengalahkan, tergantung situasi. Kadang bisa Xiaomi lebih natural soal detail, less processing, kadang justru Oppo yang lebih natural detailnya. Lalu saat membandingkan lensa 4,2 kali zoom di Xiaomi dengan 6 kali di Oppo, keduanya sama-sama bagus, baik di mode auto maupun portrait. Hebatnya, berkat sensor 200 megapiksel di Xiaomi, hasil hybrid zoom 6 kalinya tuh masih bisa bersaing langsung dengan hasil optical zoom 6 kali di Oppo. Oke, sekarang kita coba zoom lebih jauh, 10 kali hybrid zoom. Untuk objek dekat, keduanya masih sangat bagus dengan karakternya masing-masing. Xiaomi boosting kontras, bikin hitam makin pekat. Oppo ada glow-nya sedikit, tapi tidak cat air. Kalau objeknya rada jauh, Xiaomi justru yang ada artifacts sedikit-sedikit dan kelihatan sharpening edges-nya, tapi ya nggak parah. Untuk foto non-orang, Find X8 Ultra terlihat lebih banyak menggunakan sharpening ya. Bisa dilihat tekstur bata pada bangunan tersebut atau rumput yang mulai aneh dan terlihat lebih natural di Xiaomi. Oh ya, FYI ya, di 10 kali zoom, AI enhancement tuh belum ke-trigger di kedua smartphone ini.
Di 30 kali, AI di kedua ponsel mulai bekerja untuk menambahkan tekstur di image yang biasanya udah cat air di HP lain. Hasilnya luar biasa mengingat jaraknya yang sudah sangat jauh. Tapi hasilnya tuh bisa beda-beda ya. Di foto kadal pohon ini, Xiaomi terasa kurang tajam, walau teksturnya sebenarnya masih eksis. Sementara Fan X8 Ultra tajam dan juga teksturnya jelas, walau ada sedikit terlihat sharpening. Namun di foto tanaman heliconia ini, AI di Xiaomi justru lebih pintar dan detailnya lebih mantap. Nah, masalah utama Xiaomi itu seperti di episode sebelumnya adalah konsistensi saat memoto orang. Kalau work seperti di foto penari ini, dia bisa lebih baik dari Oppo yang mulai sedikit cat air. Tapi sering banget kalau moto orang tuh suka ada blur yang benar-benar spesifik khusus ada di mukanya gitu. Jadinya gue sering kali pick Oppo yang walau tidak sempurna dengan ada sedikit glow, namun setidaknya konsisten dan nggak cat air amat kayak hasil kayak Vivo di episode lalu. Untuk 60 kali hybrid zoom, Find X8 Ultra lebih unggul dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Xiaomi lebih sering kalah karena inkonsisten. Dari sekian banyak jepret mungkin cuma satu lah yang sukses. Sama seperti sebelumnya, AI di kedua smartphone nambahin texture ya ke objek tertentu. Tapi overall bagusan di Find X8 Ultra teksturnya dan lebih jelas juga. Ini nggak berarti Xiaomi selalu kalah ya, masih kok ada menangnya. Walaupun ya banyakan kalahnya karena inkonsistensi tadi. Terus juga kalau kita ngezoom tulisan, bagusan di Fan X8 Ultra dibandingkan Xiaomi. Untuk telefoto di kondisi low light di 3x optical zoom sedikit bagusan Fan X8 Ultra ya, baik di mode portrait maupun auto. Detailnya lebih terjaga, exposure dan kontras juga lebih pas. Tapi di 4,2 kali versus 6 kali menurut gue too close to call. Terlalu tipis untuk dijudge. Beda di cara processing detail aja, tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus. Masih soal telefoto, Find X8 Ultra lebih bisa nge-freeze pergerakan di 3x di berbagai lighting condition. Dan di saat 20 kali hybrid zoom, tingkat keberhasilan Oppo untuk mendapatkan foto konser yang tidak blur jauh lebih tinggi. Lanjut ya, masih tele tapi kita khusus ngomongin portrait mode-nya. Baik di 3 kali, 4,2 kali di Xiaomi maupun 3 kali dan 6 kali di Oppo, keduanya sama-sama bagus. Separasi bokehnya sangat rapih, bahkan helai-helai rambut pun aman. Keduanya juga mampu mengambil foto portrait dengan objek yang bergerak dengan lensa 3x-nya. Sekarang kita lanjut ke ultra wide. Xiaomi punya FOV yang lebih lebar, tapi Oppo sedikit lebih unggul soal detail. Di kondisi low light, Fan X8 Ultra jelas lebih bagus dengan exposure yang lebih cerah tanpa mengorbankan look malam serta detail yang lebih baik. Balik ke depan, selfie kamera. Arah warna di Oppo tuh lebih eye pleasing, sama kayak tadi di kamera belakangnya, tapi yang terpenting detailnya tuh jauh lebih baik berkat sensor yang superior. IMX809 di Oppo versus OV32B di Xiaomi. Di kondisi remang, Xiaomi juga udah mulai noisy, sementara Oppo masih tetap bersih dan detail. Oppo menang telak di kategori ini. Terakhir untuk fitur-fitur spesial di foto. Keduanya punya telemakro di lensa 3x yang bagus, tapi Fan X8 Ultra bisa hybrid zoom cukup jauh dan hasilnya tuh masih usable banget. Kalau Xiaomi mentok 2 kali zoom dari lensa 3x-nya, artinya 6 kali. Tapi Fan X8 Ultra bisa hybrid zoom cukup jauh, ekivalen ke 668 mm di full frame, dan hasilnya masih bagus. Kalau Xiaomi mentoknya cuma di 140 mm. Sebenarnya kalau mau deket lagi bisa ya pakai lensa 4,2 kalinya, tapi kitanya harus munduran dan punch in zoom sampai 30 kali hybrid zoom pakai si sensor 200 megapiksel itu, walau ya masih kalah tajam juga sama Oppo. Fitur spesial lainnya yang perlu dibahas adalah keduanya juga punya mode action yang andal untuk memotret anak-anak yang tidak bisa diam. Hasilnya cukup bagus ya di berbagai lensa dan berbagai kondisi. Oke, itu ya soal foto ya. Kita lanjut ke video. Kita mulai dari video selfie 4K 60 fps. Kita lihat. Nah, kalau ini lagi pakai Xiaomi 15 Ultra. Gue lagi coba perekaman audionya gimana, terutama kalau lagi ada background noise yang cukup berisik kayak di cafe gini. Ini gimana? Suara gue stand out atau enggak?
Ini gue coba sekali lagi pakai fitur Smart Noise Reduction-nya on. Gimana? Ada perbaikan atau enggak? Dan nanti kita lihat bersihan mana suara background noise-nya dan bagaimana suara gue lebih stand out kalau dibandingkan dengan hasil rekaman di Fine X8 Ultra. Guys, nyobain ya. Ini ngerekam pakai Fine X8 Ultra. Ada background noise yang cukup berisik di belakang nih, ambient noise cafe gitu. Ini fitur sound focusnya off. Dan sekarang coba kita nyalain. Gimana? Suara gue lebih stand out atau enggak dari background noise yang berisik banget ini? Ada ngaruhnya nggak? Dan ini cocok banget ya buat skenario kalau kita misalnya vlogging di tempat yang rame gitu. Untuk stabilitas bisa dibilang mirip banget ya. Mungkin Oppo sedikit lebih stabil tapi perbedaannya sangat tipis. Warna masih kayak foto tadi karakternya, tapi kalau Xiaomi itu soal white balance lebih dinetralin aja ya. Cahaya matahari orange khas matahari sunset yang nembak ke muka gue jadi netral, nggak orange lagi kayak di Oppo yang sesuai dengan kondisi asli. Namun untuk audio Oppo unggul jauh. Ketika dinyalakan, fitur noise reduction pada mikrofonnya benar-benar mampu meredam suara angin dan bising di sekitaran kita. Di Xiaomi walaupun fitur smart noise reduction-nya udah nyala, masih kedengeran tuh suara sekitar. Lanjut, video kamera belakang 4K 60 fps. Untuk kamera utamanya sama-sama stabil, cuma secara warna dan processing Xiaomi tuh berasa banget ya. Oppo lebih natural, which menurut gue untuk video tuh lebih baik begitu. Soal stabilisasi saat dibawa lari, Oppo juga sedikit lebih stabil. Untuk dynamic range, Oppo juga lebih baik, bahkan tanpa perlu menyalakan mode HDR. Untuk video telefoto, kualitas di 3x itu mirip ya. Tapi pada tele 4,2 kali Xiaomi, itu lebih bagus dari 6 kalinya Oppo yang udah mulai kelihatan noise. Di sisi lain, kalau di zoom maksimal hingga 30 kali, Oppo punya kemampuan ajaib untuk mengunci objek dengan sangat baik. Untuk ultrawide too close to call, beda FOV aja mostly. Untuk perpindahan lensa sambil recording, transisi Xiaomi itu lebih cepat ya, seolah masking supaya nggak kelihatan ngejedak. Oppo lebih nyantai transisinya, tapi jadinya masih kelihatan dikit, karakter lensanya berubah. Di sisi lain, Xiaomi masih punya masalah blank screen atau kedip gitu sesaat ketika pindah dari lensa 3x ke 4,2x. Lalu kadang-kadang Xiaomi itu punya sedikit masalah di autofocus lensa tele. Di beberapa situasi, autofocus di lensa telenya tuh sering lari-lari, sementara Oppo masih sangat aman. Di kondisi video low light, hasilnya beragam. Kamera utama, ya sama-sama bagus lah. Tapi ultrawide Xiaomi, kualitasnya turun drastis dan udah bisa dibilang burik dibandingin Oppo yang masih mendingan dikit. Tele 3x Oppo menang karena lebih terang dan bersih, sementara Tele 4,2x Xiaomi lebih baik dari 6x-nya Oppo. Kalau udah gelap banget di main camera, ini sebenarnya soal pilihan aja. Oppo lebih terang tapi noisy, sedangkan Xiaomi lebih gelap dan soft tapi lebih minim noise. Terus buat yang mau pakai lensa telenya, di 10-20 kali di kondisi konser gitu, secara result sebenarnya sama baiknya. Oppo sedikit lebih unggul di exposure control sebenarnya dengan adanya stage mode. Sementara Xiaomi bisa dibilang less noise di area-area gelap. Terakhir, keduanya juga mampu merekam video slow motion 4K 120 fps dengan kualitas yang sama-sama bagus. Oke, Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X8 Ultra. Kita tarik kesimpulan. Kedua smartphone adalah smartphone kamera monster, tapi mereka punya plus minus di area yang berbeda. Kalau Xiaomi 15 Ultra, dia menangnya contoh ada di soal foto kondisi backlight ekstrim dan tele non orang di beberapa situasi. Untuk video, lensa 4,2 kalinya tuh lebih baik daripada 6 kalinya Oppo, terutama di kondisi dimana cahaya tidak super bright. Namun kemenangan untuk Oppo Find X8 Ultra lebih banyak dan signifikan, terutama konsistensi dan keandalan telefoto. Ini adalah poin terbesar ya. Oppo jauh lebih konsisten saat memotret di zoom jauh, punya tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi di kondisi yang bervariasi. Lalu kamera ultrawide-nya juga menang, dia menang mutlak ya by the way di kategori ini, baik dari segi detail di kondisi ideal maupun performa yang jauh lebih superior di kondisi low light. Kamera selfie juga sama, kemenangan telak untuk Oppo berkat sensor yang jauh lebih superior menghasilkan detail yang lebih baik di segala kondisi cahaya. Dia juga menang dari sisi video, autofocus video telefoto Oppo itu sangat stabil dan bisa diandelin.
Lalu soal pindah lensa yang walau tidak sempurna masih berasa natural, transisinya nggak kecepatan. Dan ditambah lagi perekaman audio Oppo jauh lebih superior berkat noise reduction yang efektif. Intinya, meskipun Xiaomi 15 Ultra mampu menyajikan hasil yang luar biasa, ia terjegal oleh inkonsistensi. Oppo Find X8 Ultra di sisi lain menawarkan paket yang jauh lebih solid, konsisten, dan bisa diandalkan di hampir semua lini pengujian. Karena konsistensi dan keandalan adalah kunci dari sebuah smartphone kamera flagship, yang maju ke ronde selanjutnya adalah Oppo Find X8 Ultra. Mungkin next last cam standing, berhubung gue dan Satis nih lagi bener-bener wah sibuk parah deh, bakalan ada trip-trip keluar. Next video dari last cam standing gak cuma 2 smartphone yang akan bertanding, tapi 4 sekaligus. Kemungkinan isinya ada Oppo Find X8 Ultra, Vivo X200 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, dan Google Pixel 10 Pro XL. Tungguin only at K2G. Oh ya, kalau kalian tertarik untuk beli Oppo Find X8 Ultra, belinya di Gondra Store aja. Dia masukin barang ke Indonesia, bayar pajak. Oh ya, kalau kalian tertarik untuk beli case Xiaomi 15 Ultra dan Find X8 Ultra, nih yang kit, linknya udah juga gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.